Ho ho ho. Masuk ke Q2 di tahun 2023 ini kayaknya industri kamera udah mulai memanas lagi nih. Banyak informasi dari rumor hingga statement valid atau official gitu ya di luar rumor yang wajib buat kita pantau. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue mau umumin kalau video Creative Adventure episode ketiga yang kita hunting di Gumuk Pasir di Jogja itu udah tayang. Dan kalau kalian mau lihat keseruannya atau nyobain file-file mentahnya, kita bagiin juga ada di video utamanya yang nanti kalian langsung meluncur aja kalau kepo abis video ini selesai. Oke, berita pertama ini muncul rumor lagi soal kamera yang bakal diluncurkan oleh Sony yang gue yakin ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Termasuk gue juga soalnya menunggu kehadiran kamera ini. Gue mau kedatangan sama kehadiran tadi sempet nabrak. Tapi ya intinya itu. Yang dirumorkan di sini adalah Sony A7000 dan juga A5500. Kamera mirrorless Sony untuk jajaran APS-C flagship dan juga entry level. Informasinya belum banyak, masih bentuk bocoran spek aja, jadi kalian masih sangat diperkenankan untuk skeptis pada informasi ini. Tapi menurut gue pribadi, spesifikasinya bisa dibilang masuk akal dan cukup menarik. Buat A7000 itu disebut bakal membawa sensor identik dengan FX30, IBIS, AI Processing Unit buat autofocus, dan dapat merekam video 4K dengan 6K oversampling. Tapi yang aneh katanya akan membawa bodi kayak A74 dan layarnya bakal kayak A7R Mark V. Kalau bener bakal pro dan kontra, tapi kalau gua pribadi itu pro aja sebenarnya. Karena gua emang kurang suka sama IVF-nya Sony A6000-an. Sony A6000-an itu IVF-nya kecil banget. Dan kalau dibentuk kayak jajaran A7, mungkin bakal lebih masuk akal dan terasa profesional. Jadi nggak terlalu kelihatan juga ketika kita ngejob pakai kamera APS-C ataupun kamera full frame, sama-sama kelihatan profesional. Karena kalau kalian bawanya A6000 kan kayak kelihatannya kurang gitu ya selama ini, dibedain banget, kameranya kecil. Sedangkan kemarin si FX30 orang nggak bakal merhatiin juga kalau itu berbeda sebenarnya dengan FX3 gitu. Maksudnya dari segi klien jadi rata-rata aja, tetap kelihatan profesional. Again, ini rumor kasar banget sih sebenarnya. Jadi ya masih kita lihat dulu aja, jangan terlalu percaya dulu walaupun konsepnya menarik. Nah, yang A5500-nya nggak kalah menarik nih. Katanya dia bakal membawa sensor 24 megapiksel yang lama kayak A6600, membawa AI Processing Unit buat autofokusnya, dan yang menarik perhatian gue adalah pop-up EVF. Jadi mungkin viewfindernya ini bakal ngumpet dan bisa dikeluarin layaknya flash internal kamera. Ini sebenarnya bukan hal baru buat Sony karena konsep pop-up EVF ini udah lama diaplikasikan di jajaran RX100 mereka. Jadi ini bukan rumor yang mustahil sebenarnya. Cuman kalau beneran sampai pakai sistem ini, gue jadi curiga apakah kameranya bakal bener-bener kecil dan ringkas buat dibawa-bawa. Gue rasa bakal jadi kamera yang menarik buat kita antisipasi. Nah, menyambung dari rumor barusan, Sony Alpha Rumors juga buka suara dan bilang kalau spek yang dijebarkan ini, yang dikeluarkan di rumor tadi, itu sangat kecil kemungkinan kebenarannya. Hal yang bisa dia confirm dari source-nya dia adalah Sony menyiapkan satu kamera APS-C high-end. Jadi belum ada info soal entry levelnya atau si A5500 yang ada di rumor tadi. Sensor yang dipakai identik benar dengan Sony FX30 dan tentunya membawa layar baru dan AI Processing Unit. Jadi menurutnya informasi sisanya itu masih kecil kemungkinan kebenarannya. Kalau dari gue balik lagi informasi yang tetap menarik buat kita pantau dari kehadiran kamera-kamera ini. Lanjut lagi, selain Sony sebenarnya Fujifilm juga mulai agak terlihat nih hilal untuk Fujifilm X-S20. Tapi sama, rumornya masih tipis banget dan beberapa spek malah bentuknya kayak spekulasi aja dari yang gue baca. Pertama, katanya kamera ini bakal membawa baterai NPW235. Membuatnya jelas lebih awet karena itu baterai yang dipakai juga sejak X-T4,
X-T5, X-H2, X-H2S pakai baterai flagship tersebut. Dan itu pastinya bakal membuat kameranya lebih awet kalau beneran hadir di XS20. Dan katanya sensor yang dibawa di kamera ini bakal identik kayak sensor lama yang sekarang ada di Fujifilm X-T4. Spekulasinya sih katanya bakal dipadu dengan prosesor Gen 5 terbaru Fujifilm yang mungkin bisa memperkencang processing power yang bisa meningkatkan spek gambar dan video yang ditangkap. Buat gua XS10 aja udah sweet spot banget ya, dan akan jadi tantangan bagi XS20 untuk tidak mengecewakan ekspektasi kita. Walaupun baterainya yang lebih lama dan gak ada overheat aja, sebenarnya gua rasa udah jadi improvement yang bagus buat kamera ini. Karena selama ini kalau kita berbicara soal kualitas gambar gitu ya dari XS10, no complain juga sih, karena tetap bisa dijahit bareng sama bahkan X-H2S kita. Tapi ya itu, kita berharap kamera ini bisa cukup membuat gue excited juga. Next, ini ada informasi soal lensa yang menurut gue bakal menarik banget kayak informasi-informasi yang sebelumnya. Tapi di sini justru kalau untuk lensa ya, ini ada 2 lensa informasi yang bakal kita bahas. Dan bentuknya itu udah bukan rumor, karena udah ada statement resmi dari brandnya. Pertama, ini ada Viltrox yang mengumumkan plan lensa untuk Q2 di 2023 ini. Ada 4 lensa, total 2 buat Sony full frame, 1 lensa 75mm f1.2 yang sebelumnya buat Fuji doang, eksklusif, akhirnya bakal hadir juga buat Sony E-mount, dan lensa baru buat Fujifilm X-mount dengan angka 27mm f1.2. Gue super excited dengan kabar ini karena ekosistem lensa bagus buat Fujifilm dari Viltrox itu bakal makin komplit. Sebelumnya yang cakep itu baru di 13 lensa wide, 75 lensa tele, dan akhirnya bakal hadir juga di 27mm yang jadi lensa versatile atau sweet spot buat Fujifilm. Rencananya gue bakal bahas lensa ini di video berbeda biar lebih komplit. Kenapa gue sangat yakin kalau lensa ini bakal goib nanti pas udah mulai dijual. Jadi ya, kita sisakan sedikit buat di video yang terpisah. Lalu informasi lensa yang selanjutnya, ini ada juga Yongnuo yang meluncurkan teaser jajaran lensa buat Fujifilm X-mount full autofocus. Wow, sepertinya para brand lensa third party nggak mau ketinggalan kuenya sistem Fujifilm X-mount karena emang cukup terlihat kalau sistem ini punya masa depan yang sangat menjanjikan. Dan gua udah pakai sebelum brand ini menjadi mainstream. Jadi satu kebanggaan tersendiri. Terakhir, ini ada rumor bocoran seputar drone DJI yang makin menggila lagi di tahun ini. Sepertinya dalam waktu dekat, DJI berencana untuk merilis drone DJI Mavic 3 Pro. Dan gimana nggak gila, kalian lihat aja tampangnya dari bocoran-bocoran yang ada di Twitternya @dillsdrone. 3 kamera coy. 3 kamera, dan gua rasa ini udah bisa dibilang konsep desain yang sangat radikal. Gua rasa gua juga akan bahas ini di video yang berbeda buat lebih mendetail ya, karena ini bakal menarik juga mengingat DJI itu tahun lalu aja keluar 3 drone ya, dan sekarang udah ada rumor lagi untuk Mavic 3 Pro dengan desain yang sangat-sangat radikal. Jadi ya, gua rasa menarik untuk kita bahas di video yang khusus gitu ya, biar bisa lebih in-depth. Dan ya, paling itu aja sih semua informasi yang bisa gue sampaikan di video Saturnis kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa berkarya.